Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semua, salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah Bapak Ibu, sesuai dengan janji saya kemarin, video kali ini saya kembali membagikan informasi kepada Bapak Ibu tentang ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi pada saat pengurusan. Yang pertama, surat keterangan bebas nafkah. Yang kedua, surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Oke, pertama kali mari kita bahas tentang surat bebas nafkah. Surat keterangan bebas nafkah merupakan salah satu syarat penting pada saat pemberkasan. Perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu, untuk ketentuan yang benar dari surat nafkah itu sesuai pada Perka BKN tentang juknis pengadaan P3K disebutkan bahwa di sini bisa kita lihat di poin J, surat keterangan tidak mengkonsumsi menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud. Nah, sesuai poin tersebut di atas, untuk surat keterangan bebas nafkah tidak harus ditandatangani oleh dokter. Surat keterangan bebas nafkah tersebut boleh juga ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada badan atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba. Misalnya pejabat yang berwenang dari Badan Narkotika Nasional, kemudian pejabat yang berwenang dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan lain-lain. Jadi intinya, untuk pengurusan surat bebas nafkah tidak harus di rumah sakit pemerintah tempat domisili kita. Bapak Ibu bisa mengurus surat tersebut di rumah sakit pemerintah di luar kabupaten tempat domisili. Bapak Ibu juga diperbolehkan untuk mengurus surat bebas nafkah di Labkesda di kabupaten masing-masing ataupun di luar kabupaten. Di instansi BNN juga boleh ataupun di rumah sakit Polri. Yang pasti surat tersebut harus diterbitkan oleh pemerintah. Tidak boleh dari swasta. Nah, ini adalah contoh-contoh surat keterangan bebas nafkah dari Labkesda Kabupaten Purwakarta. Bisa kita lihat penandatangan dari surat bebas nafkah ini bukan dari dokter. Jadi saya tegaskan kembali, untuk penandatangan surat bebas nafkah boleh bukan dari dokter. Poin pentingnya adalah surat tersebut harus dari instansi pemerintah yang sudah diberi kewenangan. Kemudian saat mengunggah surat bebas nafkah tersebut di SSCSN, apabila hasil laboratorium dari surat tersebut terdapat di lampiran dari surat intinya, maka hasil laboratorium yang ada pada lampiran tersebut wajib diunggah juga oleh Bapak Ibu. Contohnya seperti ini. Pada surat ini bisa kita lihat hasil laboratoriumnya terlampir. Nah, contoh lampirannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi lampiran hasil laboratorium ini wajib diunggah oleh Bapak Ibu. Untuk pengunggahannya seperti biasa, surat inti dan lampirannya di-scan aslinya, kemudian digabung menjadi satu file PDF dan langsung diunggah pada kolom yang sudah ditentukan di SSCSN. Tetapi apabila hasil laboratorium sudah tercantum pada surat intinya, contohnya seperti ini, maka Bapak Ibu langsung saja untuk mengunggah surat bebas nafkah tersebut. Kemudian kemarin ada yang bertanya, bagaimana dengan masa berlaku dari surat keterangan bebas nafkah? Karena biasanya pada surat bebas nafkah itu tidak tercantum masa berlaku, sementara pada pengumuman instansi mewajibkan surat bebas nafkah yang masih berlaku. Nah, jika terjadi seperti ini, pasti akan membingungkan Bapak Ibu peserta seleksi pemberkasan P3K guru. Tapi tidak perlu khawatir Bapak Ibu, saya akan menjelaskan secara detail tentang masa berlaku dari surat bebas nafkah tersebut. Ini contoh dari surat bebas nafkah yang tidak mencantumkan masa berlakunya. Dan ini salah satu contoh pengumuman pemberkasan. Pada contoh tampilan layar ini disebutkan bahwa surat keterangan bebas nafkah wajib masih berlaku. Nah, jika kondisinya seperti ini, maka Bapak Ibu silakan untuk mengunggah surat bebas nafkah yang terbaru. Jadi maksud yang terbaru adalah usahakan untuk surat bebas nafkah tersebut memiliki rentang periode 1 bulan dari sejak tanggal diterbitkan sampai dengan tanggal akhir pemberkasan. Misalnya untuk tanggal akhir pemberkasan tahap 1 itu adalah tanggal 10 Januari 2021. Maka jika kita tarik ke belakang, 30 hari dari tanggal 10 Januari adalah tanggal 11 Desember 2021. Nah, jika surat bebas nafkah Bapak Ibu diterbitkan di atas tanggal 11 Desember 2021,
misalnya tanggal 12 Desember, tanggal 13 Desember, dan seterusnya, maka dipastikan surat bebas nafkah Bapak Ibu aman dan dianggap masih berlaku. Nah, itu Bapak Ibu tentang ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dari surat bebas nafkah. Apabila surat bebas nafkah Bapak Ibu sudah sesuai seperti yang saya sampaikan, maka surat tersebut dipastikan aman dan tidak akan BTL. Sekarang saya lanjut untuk menjelaskan tentang surat sehat jasmani dan rohani. Jadi kemarin pada saat pemberkasan P3K non-guru itu banyak yang BTL karena surat sehat jasmani dan rohani tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan. Jadi prinsipnya untuk ketentuan dari surat sehat jasmani dan rohani antara P3K guru dan non-guru serta CPNS itu ketentuannya sama Bapak Ibu. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani pada saat pemberkasan wajib dari dokter pada unit pelayanan kesehatan pemerintah. Nah, muncul pertanyaan, apakah dokternya harus PNS atau boleh dari dokter non-PNS? Untuk penandatangan surat keterangan sehat jasmani dan rohani itu boleh dari dokter PNS dan non-PNS. Yang pasti, untuk pengurusan surat keterangan sehat jasmani dan rohani harus dibuat di unit pelayanan kesehatan pemerintah. Jadi Bapak Ibu tidak diperbolehkan untuk membuat surat tersebut di klinik ataupun tempat praktek dokter. Nah, nanti seandainya Bapak Ibu ada yang mengurus surat sehat jasmani dan rohani di puskesmas, mohon untuk dipastikan pada judul suratnya itu adalah surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Karena ada sebagian peserta yang mengurus surat keterangan sehat jasmani dan rohani di puskesmas, di mana judul suratnya hanya surat keterangan sehat. Nah, jika kondisinya demikian, maka dipastikan surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang diunggah Bapak Ibu pasti akan BTL. Nah, sekali lagi saya sampaikan, mohon dipastikan judul suratnya harus lengkap, yaitu surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Namun jika surat keterangan sehat jasmani dan rohani masing-masing terpisah, maka seperti biasa silakan kedua surat tersebut di-scan aslinya dan digabung menjadi satu file PDF. Kemudian untuk surat sehat jasmani dan rohani tersebut tidak harus dibuat di unit pelayanan kesehatan pemerintah sesuai domisili. Bapak Ibu bisa mengurus surat tersebut di unit pelayanan kesehatan pemerintah di kabupaten tetangga, dan juga Bapak Ibu bisa mengurus surat keterangan sehat tersebut di rumah sakit Polri ataupun di rumah sakit TNI. Oh iya Bapak Ibu, hampir kelupaan. Jangan lupa pada surat bebas nafkah, SKCK maupun surat sehat jasmani dan rohani itu harus dicantumkan keperluannya. Contohnya ketentuan pada pengumuman instansi yang ada pada tampilan layar ini disebutkan bahwa wajib tercantum untuk keperluan persyaratan pemberkasan P3K. Nah, di sini disebutkan bahwasannya untuk surat bebas nafkah, SKCK maupun surat sehat jasmani itu wajib tercantum untuk keperluan persyaratan pemberkasan P3K. Untuk pastinya terkait pencantuman keperluan dari masing-masing surat tersebut, Bapak Ibu silahkan dilihat di masing-masing pengumuman instansinya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah subscribe channel ini. Semoga kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe channel ini, mohon untuk di-subscribe terlebih dahulu dan aktifkan lonceng notifikasinya. Karena subscribe dari Bapak Ibu adalah motivasi bagi saya untuk terus membagikan informasi-informasi penting seputar pelaksanaan penerimaan P3K Guru tahun 2021. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.